Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkalt wa anta rabbul arshil azim ma syaa Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Ini hadis mengandung doa. Saya sebelum baca asbabnya, apa sebab Rasulullah SAW, apa faedahnya doa ini, saya akan bacakan terjemahannya saja. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Kepadamu aku bertawakal. Engkau pemilik arsh yang agung. Segala yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi. Dan yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan Allah yang maha mulia dan besar. Aku ketahui secara pasti bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan bahwa Ia telah mencakup ilmu segala yang ada. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kejahatan-kejahatan yang timbul dari diriku sendiri. Dan dari kejahatan tiap makhluk yang Engkau kuasai ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Ini doa. Asal mulanya Nabi mengajarkan kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ada salah seorang sahabat namanya Abu Darda. Diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, barang siapa yang membaca doa ini di waktu pagi, maka ia tidak akan kena musibah sampai sore. Dan kalau dibaca waktu sore, dia tidak akan terkena musibah sampai pagi. Dipegangi oleh Abu Dzar, dibaca, pagi dibaca, sore dibaca. Ini doa dalam wirid Al-Latif lil Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ini. Jadi wirid yang dibaca pagi ada doa ini. Kemudian pada satu hari datang orang-orang ramai, geger. Abu Darda, rumahmu terbakar. Abu Darda sambil senyum bilang, rumahku terbakar. Tidak mungkin rumahku akan terbakar. Itu deretan tempat-tempat di mana rumahmu di tengah-tengahnya itu semua habis dimakan api. Abu Darda berkata, lam yakunillahu liyafa'ala dzalik. Tidak mungkin Allah akan menakdirkan itu insyaallah. Apa sebab? Sebab saya diajar oleh Habibku, oleh Habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah doa ini. Maka saya baca. Saya yakin itu rumah tidak terbakar. Sudah, mari kita lihat sekarang. Berjalan dilihat rumah Abu Darda utuh. Tidak tersentuh satu peltian api, apalagi terbakar. Kayu-kayunya utuh, tembok-temboknya selamat, sana roboh, jatuh, ini selamat. Membaca doa ini ada artinya. Ma'asyiral muslimin, kita sekarang berhadapan dengan masa terbakar sana, terbakar sini. Banyak hal-hal yang harus direnungkan oleh umat Islam, apalagi yang kepunyaan kita ini sedikit sekali. Kalau saya umpamanya punya toko, terbakar toko saya, bagaimana saya mau cari modal membuat toko lagi? Dan hari-hari ini kantor-kantor asuransi sudah mulai tidak menerima asuransi. Apa sebabnya? Sebab terbakar terlalu banyak, pasar sana, pasar sini. Ya, orang takut kalau asuransi diterima terus bisa kokot dia, bangkrut, bayar asuransi banyak. Apakah tidak sepantasnya kita semua ini mengasuransikan ini kepada Allah Subhanahu wa taala?
yang punya harta, yang punya toko, yang punya rumah, yang punya segala-galanya. Jangan capek-capek, baca ini saja. Tetapi dengan penuh kepercayaan dan iman kepada Allah. Jangan setengah-setengah. Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, falyamun nabi ma syaa." Aku ini sebenarnya menurut dugaan hambaku itu sendiri. Kalau dia menduga dan mengira bahwa saya meyakin bahwa kami akan menjaga, kami akan jaga. Kami tidak akan kecewakan hambaku. Begitu hadis qudsi. Di saat umat manusia tidak menerima asuransi dan Tuhan membuka asuransinya, kita serahkan saja segala-galanya kepada asuransi Allah. Apa salahnya? Malah kita selamat, malah kita kuat dan tidak rugi apa-apa. Saudara tidak usah bayar uang. Kalau saudara bayar kantor asuransi, saudara bayar duit. Kalau kepada Allah, saudara tidak usah bayar. Allah akan menambah lagi. Kalau subhanallah wa bihamdih memenuhi langit dan bumi pahalanya, persenannya, apalagi kalimatnya begini banyak. Jelas saudara-saudara? Bagaimana kalau saya baca bersama dengan saudara-saudara? Bersedia? Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dibuka dulu anunya. Dekatnya dibuka biar sama-sama melihat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim ma syaa Allah kan wa ma lam yasha lam yakun wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Kepadamu aku bertawakal. Engkau pemilik arsy yang agung. Segala yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Dan yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan Allah yang maha mulia dan maha besar. Aku ketahui secara pasti bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan bahwa Ia telah mencakup ilmu segala yang ada. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang timbul dari diriku sendiri dan dari kejahatan tiap makhluk yang Engkau kuasai ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Dengan demikian, ma'asyiral muslimin, insyaallah kita semua selamat.
melintasi sisa umur kalau kita baca ini tiap hari, pagi sekali dan sore sekali. Artinya pagi sesudah salat subuh dan petang kalau matahari akan terbenam. Jadi dengan demikian kita menitipkan segala-galanya kepada Allah, kalau memakai istilah titip. Dan sebaik-baik yang dititipi adalah Allah Rabbul Alamin. Karena itu saya anjurkan kepada saudara-saudara, sebagaimana saya anjurkan pada diri saya sendiri, untuk baca bersama-sama atau sendiri-sendiri doa Rasulullah SAW ini. Lebih tepat lagi kalau saudara bisa mengajarkan ini kepada istri dan anak-anak saudara. Ini masing-masing antara kita sudah menitipkan segala-galanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengetahui siapa yang lebih khusyuk, lebih tekun, lebih mengerti artinya tawakal dalam membaca ini. Tetapi Allah tidak akan mengecewakan di antara kita yang masih belum mengerti betul-betul artinya. Insya Allah juga diterima oleh Allah, karena niatnya sudah baik dan sudah ngepas untuk menyerahkan hak miliknya, dirinya, agamanya semua kepada Allah sebagai titipan. Ma'asyiral muslimin, beginilah kurang lebih isi diktat yang ke-22 ini. Semoga kita keluar malam ini dengan faedah yang pertama dan sama-sama kita amalkan. Saya sekali lagi ingin menganjurkan kepada saudara-saudara bahwa jiwa dari majelis ta'lim ini khisnya adalah satu. Kalau kita sama-sama bertekad untuk mengamalkan apa-apa yang kita dengar di sini, baru nanti kita berasa ada kemajuan-kemajuan, walaupun alon-alon, setapak demi setapak, kita akan maju ke arah penyempurnaan pribadi, ke arah penyempurnaan akidah. Akidah ini kepercayaan kepada Allah, tauhid. Itu sudah topnya, sesuatu yang paling mahal. Itu kita sempurnakan sedikit demi sedikit, sehingga kita belum mati, kita sudah bersih, sudah artinya sudah selesai dan sempurna mengatur iman dan akidah kita. Jadi masing-masing di antara kita berkewajiban untuk mengamalkan apa-apa yang dia dengar dari Rasulullah SAW atau dari Tuhannya sendiri. Inilah jiwa daripada majelis-majelis ta'lim seperti ini. Baik yang di sini yang saya asuh maupun yang diasuh oleh para ulama-ulama yang lain. Pentingnya adalah amalnya. Kita para ulama tidak akan bosan-bosan menganjurkan kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Saudara juga jangan bosan mendengar teguran ulama, dan saudara juga jangan bosan mengamalkan apa yang dianjurkan oleh para ulama. Ada orang mengatakan pengajian banyak, tetapi mungkarat masih berkecamuk. Sebenarnya hal ini tidak usah menjadikan kita putus asa. Pengajian harus tetap ada dimanapun ada kaum muslimin. Mungkarat itu sebetulnya ajaan setan-setan yang cocok dengan selera manusia, dengan hawa nafsunya, makanya cepat. Kalau ajaan untuk akhirat ini berat, makanya lambat. Tetapi kalau tidak ada pengajian, bayangkan bagaimana mungkarat. Kalau kita sudah akui bahwa dengan adanya pengajian seperti begini di mana-mana, mungkarat masih melanda. Bayangkan kalau tidak ada pengajian. Jadi suara orang-orang demikian itu melemahkan orang-orang yang ngaji dan yang memberi pengajian. Wes tutupan wae pengajian itu. Percuma lah saya di sini wae. Lantas ditutup. Kalau ditutup buyar ini umat sama sekali. Jadi sudah tidak ada tanggul sama sekali. Ini masih ada tanggulnya. Begini, kalau tidak ada Allah yahfad. Tapi saya kira kita semua ini masih termasuk orang yang suka memberi atau mendengar
pengajian-pengajian. Semoga ini saja sudah menyerupakan alat penjaga bagi kita. Tidak-tidaknya penegur. Di saat kita lupa, kita ingat satu ayat yang pernah kita dengar di pengajian. Kita marah, kita ingat bahwa Nabi SAW mengatakan begini. Kita rem marah. Luapan syahwat, kita ingat ada ancaman-ancaman buat orang yang kita rem. Begitu seterusnya. Jadi kita ini masih termasuk umat yang terkendalikan. Oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Dengan kendali apa? Dengan kendali Quran dan sunnahnya. Jadi kita ini umat yang masih insyaAllah ta'ala bejo. Baik. Mudah-mudahan kita semua mendapat taufik. Mari kita sebagai penutup. Apa ada pertanyaan? Mari kita sebagai penutup bersama-sama membaca doa sebagai biasanya. Ya Rabbana Rabbana li'annana Rabbana wa annana asrafna Allah asrafna فاترك علينا توبة واغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا واغفر ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخذلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى رسولي نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عز الحبي وآله وصحبه لا تخش الصحبي والحمد لله في الفرد والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا